أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندري: سوابق الهمم لا تحرق أسوار الأقدار. سوابق الهمم أي الهمم السوابق، أي سريعة التأثير في الأشياء، وهي قوية النفس، تكون للولي كرامة. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sangat berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan takwa sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kamis yang telah lalu, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan, yaitu masalah jangan sampai kita berpegang dengan amal ibadah, dan bahwasanya seseorang itu Allah tempatkan pada dua tempat, yaitu makam asbab dan makam tajrid. Orang yang berada di makam asbab jangan berpindah ke makam tajrid, dan orang yang dikedudukan oleh Allah pada makam tajrid jangan sekali-kali berpindah ke makam asbab, terkecuali ada tanda-tanda yang menyuruh untuk berpindah. Yang asalnya makam asbab berpindah ke makam tajrid, ada tanda-tandanya yang menyuruh, atau sebaliknya dari makam tajrid berpindah ke makam asbab. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Muhammad pada malam hari ini Sidin kembali menjelaskan, yaitu ujar Sidin, sawabiqul himami la tahriqu aswaral aqdar. Kehendak atau keinginan yang kuat, himmah yang kencang, tiada akan mampu, tiada akan sanggup menembus pagar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Sidin menjelaskan, yaitu masalah takdir. Lalu Sidin pembicaraannya ini masuk ke dalam ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Jadi masuknya ke dalam ilmu hakikat, artinya ilmu dalam. Jadi ilmu dalam ini perlu kita hati-hati, karena apabila tak hati-hati bisa menyebabkan hampir sebagian, bisa menyebabkan hampir berdoa karena ini hakikat aja, ada syariat. Nah, bagi kakan-kakan ini ada apa-apa, nama halus untuk mengajinya, biar kata paham itu ada jadi masalah. Yang penting hadir, karena dengan hadir itu terbiasa, nanti Allah memberikan cahaya di dalam hatinya sehingga dia itu cinta terhadap ilmu.
Jadi kapan-kapan ini biar kalau paham kalau apa hadir. Jadi ujar pengarang, kehendak atau keinginan yang kuat, himmah cita-cita yang kencang, bagaimanapun hebatnya kehendak kita, bagaimanapun hebatnya, kencangnya, dahsyatnya keinginan kita, itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup menembus pagar takdir Allah. Artinya merubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keyakinan kita di hati bahwasanya Allah taala itu bujur Tuhan. Bahwasanya Allah taala itu bujur Tuhan yang kadang-kala kita atur. Kayak apa aja kencangnya kehendak kita, kayak apa aja usaha kita, kayak apa aja, tetap pada kau mengubah daripada takdir Allah. Lamun kita kau mengubah takdir Allah, berarti Allah akan hebat. Jadi Tuhan kita itu bujur menjadi Tuhan, sehingga tidak ada yang mampu dan tiada berdaya mengubah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita meyakini ini. Wajib meyakinakan bahwasanya seluruh perbuatan di dalam dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan kada akan lepas daripada ketentuan takdir Allah, dan waktunya tepat menghadang-hadang daripada takdir Allah Ta'ala itu. Kada bermaju, kada berundur, pas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam ilmunya Allah yang azali. Adalah orang yang bertauhid, yang berhakikat, hatinya senang, hatinya tenang. Kenapa? Takdir Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah kadang-kala juga ditembus-tembus, diubah-ubah. Itulah sudah kehendak Allah. Lalu sadar, seumpama menangis seharian, ada berubah-ubah takdir Allah. Anak nang mati kada jangan hidup lagi, kenapa? Itulah sudah takdir Allah, itulah sudah undang-undang Allah. Nah itu hikmahnya ilmu hakikat, yaitu mengembalikan segala perkara terhadap kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala petunjuk sehingga hati menjadi tenang karena memandang itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Nah jadi kehendak itu ada dua. Ada kehendak itu nang lemah, ada kehendak itu nang kuat. Jadi kehendak ini ada dua. Ada kehendak cita-cita itu, cita-cita himmah kita, himmah yang ada di hati kita ini ada lemah, ada yang kuat. Nah apabila kehendak hati kita ini lemah, ia nang asahandak asakada lemah tuh. Himmah cita-cita kehendaknya lemah, ini tidak akan terjadi kehendaknya ini. Kenapa? Lemah. Asahandak sakulah, asahandak kada, asahandak rasulah, anak salada. Lemah cita-cita. Asahandak alim, asahandak kada, asahandak alim, asahandak lemah cita-cita. Jadi kurang nang berdagang, lemah cita-citanya kada musuki. Lemah cita-citanya. Orang nang berdagang sugih itu himmahnya kuat. Kuat himmahnya. Lawan pas dengan takdir Allah tadi. Nah jadi kehendak yang lemah ini asahandak, asakada itu lemah kehendaknya. Aku ini asahandak jadi pembakar, asahandak kada, asahandak jadi pembakar, asahandak kada, ada akan jadi pembakar sudah. Kenapa? Lemah cita-citanya. Lalu usahanya kada, karena lemah cita-citanya, doanya kada. Nah itu yang menyebabkan tidak akan berhasil. Orang yang jadi pembakar itu biar pikirannya kayak caranya supaya jadi pembakar. Apalagi hendak jadi bupati.
Ini pemilihan para bupati sudah. Apalagi bupatinya banyak bisi duit pemilihan. Lalu sidina kayak caranya, himahnya kuat anak jadi bupati, biar habis duit 5 miliar ada jadi masalah. Himahnya kuat jadi anak jadi bupati. Duit 5 miliar telah hampun habis dihampur. Kenapa? Himmahnya kuat hendak jadi pemimpin. Karena apabila jadi pemimpin terkenal luar biasa, apalagi jadi presiden, dibikin kemana-mana. Nah itu himmahnya kuat. Mun kita pikirkan lah, duit 5 miliar itu mun kada usah jadi bupati, duit 5 miliar itu tuh benar memakan. Kira-kira sampai ke mati kada habis dimakan 5 miliar tuh. Kalau usah gini misalnya jadi apa? Jadi bupati, baik duitnya disimpani ke sampai ibadah. Cuma tak hendak di hati kuat hendak jadi pemimpin. Iya nang duit itu dikeluarkan di handuk 5 miliar ke triliun kan. Asalkan jadi tadi imbah jadi kayaknya bisa aja pikirannya mengembalikan duit nang habis. Ya rakyat kada mau makmur jadinya memulihkan bahasa. Jadi ujar para ulama, kehendak itu ada dua, ada kehendak itu nang lemah, itu tidak akan jadi. Kehendak nang kuat itulah yang akan jadi berbetulan pas dengan takdir Allah. Jadi takdir Allah itu memang berbetulan dengan perbuatan kita. Orang ini misalnya rajin sekolah, amal ibadahnya kuat, rajin sekolah. Ini Tuhan mulakan sebab ini orang jadi alim kayaknya. Memang takdirnya di sana alim, tulisannya alim di sana, lalu diulahkan Tuhan sebab rajin orangnya. Amal ibadahnya kuat, seimbang, menuntut ilmu lawan ibadah, siang menuntut ilmu malam beribadah, dasar alim orangnya. Ada orang menuntut ilmu rajin, beribadahnya rajin, kada alim, itu ngaruhnya takdir Allah, ketentuan Allah. Cuma jarang itu, asalkan himmahnya kuat menurut adat perjalanan kehidupan yang ditentukan oleh Allah, alim. Himmahnya kuat, alim. Bisa kada alim, kenapa jadi kada alim? Itulah hebatnya Allah. Terserah kowe ya Tuhan. Ikan biar kaya apa saingnya, himmah kuat kaya apa? Apa ada hendaknya Tuhan kada jadi. Cuma adat kebiasaan sudah orang itu alim apa dan himmahnya itu kuat. Nah jadi menurut syariat kita, ini syariat, apabila kehendak lama kada akan jadi, apabila kehendak kuat itulah nang jadi. Itu syariat. Tapi kalau hakikat pulang, biar kayak kuatnya kehendak ujian Tuhan kada jadi, kada. Nah itu hakikat tuh. Nah hakikat. Lalu hakikat ini harus dikawinkan lawan syariat. Kita tuh misalnya pedagang ada sugih misalnya, syariatnya sudah, hakikatnya memaklumi inilah ketentuan Allah, selesai. Jadi hakikat lawan syariat ini kawinnya. Lalu bagusnya dalam luarnya, apabila hakikat aja syariat kada, ia tak keluar. Pintar pandir aja di warung, sembahyang kada. Pandir menderai hakikat, ini rusak kemana? Nah itu artinya hakikat di dalam tak keluar. Atau nang di luar tak dalam. Nah benar ini nang di luar tak dalam. Semestinya kan nang di dalam memang di dalam hendaknya, di luar memang di luar. Memutus tak keluar, antara kau berjalan di luar beda. Jadi kehendak itu ada dua, ada nang lemah,
ada yang kuat. Lalu kehendak yang lama ini tidak akan terjadi menurut syariat. Dan yang kehendak yang kuat itulah nang jadi. Kehendak nang kuat itu adalah kehendak nang kadede di hatinya keraguan. Yakin benarnya. Itu namanya kehendaknya kuat, cita-citanya kuat. Dan lalu kurang nang diisi kehendak. Ujar Imam Ahmad bin Muhammad, keinginan yang kuat, himmah yang kencang. Ini hakikat masuknya lah, ada syariat lagi. Kita berisi keinginan yang kuat, himmah cita-cita yang kencang. Nah, himmah yang kencang ini kada akan mampu merubah takdir Allah. Himmah yang kencang ini menimbulkan 3 perkara. Apabila orang itu berisi himmah kuat, maka timbul 3 perkara. Pertama, orang yang himmah kuat itu timbul usaha. Himmahnya kuat hendak sugih, timbul usaha. Berdagang, bulik berdagang rumah, bulik rumah malam, mencari nafkah pulang. Kenapa? Himmahnya kuat, timbul usaha karena himmahnya kuat. Nah, orang yang himmah kuat menurut syariat sugih. Menurut hakikat masalah Tuhan bisa sugih bisa ada. Kenapa? Karena Tuhan yang ampun mentakdirkan, Tuhan yang bujur-bujur Tuhan. Kalau orang pasti sugih kada, kurang kencang ini. Nah, jadi yang pertama, himmah yang kencang menimbulkan usaha. Aku hendak alimnya, timbul usaha. Hafal ketujuh, belajar di mana Quran ada datangi. Hendak alim, malam minta amal Tuhan guru delagil sedemikian semalam membaca. Luar biasa dia. Orang nang alim-alim itu na delagil itu sedikit sehari. Ini seminggu sekali. Kurang banyak juga mengumpul alim, hendak cari alim-alim. Di orang yang alim-alim besar itu memang luar biasa ibadahnya kepada Allah. Timbul usaha lalu supaya alim. Orang yang menjadi pejabat himmahnya kuat diusahakannya, karena himmahnya kencang. Kayak apa caranya agar bisa jadi pejabat tadi. Satu sudah menimbulkan usaha. Yang kedua, himmah yang kencang yang kuat ini menimbulkan doa. Berdoa. Karena himmahnya kuat, lalu ia sama-sama berdoa, ya Allah, ulun minta ini, minta itu, ulun ya Allah minta ilmu yang bermanfaat, ulun minta ilmu yang kadang-kadang bertetangah dia menjadi ulang-ulangnya itu aja. Ya Allah, ulun minta ilmu bermanfaat. Timbul doa. Nah, ini himmah yang kuat. Sehingga orang yang hendak alim itu bisa bujur alim. Karena kenapa? Himmahnya kuat. Jam 2 bangun dinya berdoa, ya Allah, beri ulun ilmu yang bermanfaat, beri ulun ilmu yang bermanfaat. Kencang, semangatnya kuat. Nang ada kuat nih yang subuhnya malah atur kuring. Sepulang pesantren malah atur gimana datang alim. Jadi orang yang himmahnya kuat. Yang ketiga, orang yang himmah kuat ini timbul tawajuh. Orang dari membuat tawajuh. Aku biar dapat tawajuh yang artinya. Tawajuh itu artinya cara bahasa kitanya tawajuh itu bujur-bujur berhadap lawan Tuhan. Nah, itu tawajuh. Bujur-bujur berhadap lawan Tuhan. Tawajuh ngarannya. Istilah menghadap ke arah kiblat, tawajuh berhadap lawan Tuhan. Nah, orang yang himmahnya kuat ini, dia itu bujur-bujur berhadap lawan Allah, sehingga dengan kebujuran hadapnya itu tawajuhnya tadi menimbulkan karamah. Orang bahari karena tawajuhnya kuat kepada Allah, malam itu dia duduk di sajadah itu
Ya Allah, ulun hendak ngarannya memakmurkan agama pian, tapi ulun kada begitu. Misalnya nih, lalu tawajuh lawan Tuhan, geliming betul. Kuat tawajuhnya kepada Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu bisa mengubah batu jadi intan. Karena kuat tawajuhnya kepada Allah, berhadapnya kepada Allah, diantak batunya di genggaman, buka jadi intan. Itu yang disebut tawajuh atau yang disebut dengan karamat. Jadi orang nambah karamat itu memang tawajuhnya kuat kepada Allah. Kantas dijaga sini jadi duit, pasir dijaga sini jadi emas. Timbul karamat orang yang kencang semangatnya tadi, kuat kehendak dan keinginannya. Nah itu 3. Jadi himmah nang kuat menimbulkan 3 perkara. 1, dia akan berusaha kayak pacarannya agar berhasil. Yang kedua, dia berdoa. Yang ketiga, menimbulkan tawajuh. Nah, jadi ujar Imam Ahmad bin Muhammad, bagaimanapun kencangnya, bagaimanapun kehendaknya itu kuat, sehingga timbul usaha yang luar biasa, sehingga doanya luar biasa sampai tangis-tangis berdoa, tawajuhnya bujur berhadap kepada Allah. Semuanya itu ujar Sidin tidak akan bisa, tidak akan mampu sanggup menembus, mengubah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salaman berdoa, ya Allah, ya Allah, ulun minta ya Allah supaya keluarga ulun nang kering itu supaya sehat, kada akan sehat. Biar wali nang berdoa, ini hakikatlah biar nabi nang mendoakan kada akan sehat. Ujar takdir Tuhan umurnya sampai. Sealaman orang mendoakan mudahan Sidin sehat, mudahan Sidin sehat, mudahan Sidin jangan mati. Allah mentakdirkan dalam ilmunya orang ini sampai umurnya meninggal. Ada kawan menembus mengubah daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu maksudnya daripada sawabul imami la tahriku aswaral aqdar. Kehendak atau keinginan yang kuat, himmah yang kencang tidak akan mampu, tidak akan sanggup menembus, mengubah pagar takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita sadar nang mana nang rumah misalnya rusak, sudah juga usaha doa, sudah juga pupuk memupuk, sudah juga dipupuk. Sadar hati karena memandang hakikat tadi, ya Allah, Dia sudah mentakdirkan benih belum rusak. Gilirannya tahun ini benih memang rusak. Pian sudah mentakdirkan belum terima, ya Allah. Nah, orang bertauhid, orang berhakikat nyaman. Ulun biar menangis darah tetap aja rusak. Ulun berdoa semalaman, usaha kayak mau usahain pupuk tetap aja rusak juga. Ada kawan ubah daripada takdir Allah. Lalu dikembalikan memang Allah juga nang maha hebat. Dasar Allah nang mengatur, kita orang nang diatur. Ada apa kita berharap-harap ngarang diatur Allah. Nabi Nuh, Nabi anak Sidin Kan'an, sawan protes Sidin lawan Tuhan, tapi sadar Sidin ibadahnya. Kan'an orang yang luar biasa. Apa Nabi Nuh, Nabi anak Sidin Kan'an, kan hakun beriman lawan Sidin. Padahal Sidin kehendak Sidin luar biasa keinginan Sidin kencang. Sampai Kan'an itu disuruh berbuat kapal, kadang-kadang ada bahaya ulun naik ke atas bukit lebih tinggi, katanya sampai membonyok ke atas bukit. Jangan jabahnya. Sampai hujan itu lambat, bukit tadi hendak tinggalan, abahnya masih mengiaukan, makasih berbuat tahun abah, tetap keadaan kakakun anak. Artinya kehendak dan keinginan Sidin supaya anak itu umpat
kencang, tetapi takdir Allah kada sesuai dengan kehendak sidin Nabi. Lalu sidin sadar, ya Allah, pian besar Tuhan, wujud Tuhan pian kada kawan dirayu-rayu. Manusia kan kalau dirayu bisa luluh hatinya, tapi kalau Allah kada kawan dirayu-rayu. Allah itu bersifat qahhar, kada kawan dirayu-rayu. Nabi kita kan kayak Abu Jahal, Abu Lahab, kayak korban Abu Jahal, Abu Lahab tuh hendak membunuh Nabi. Tatap sidin, tatap sidin dikawani sidin, tatap dibawai sidin. Padahal tahu sudah bahwasanya kada akan beriman mereka itu di dalam ilmunya Allah. Cuma kenapa menyuruh aja masih syariat, malah jadi lawan kita supaya kita ini banyak diisi pahala. Kita tahu sudah, misalnya ya Allah ulun minta lawan pian sugi, seumpama di sana ada takdirnya sugi, kan apa jadi berdoa? Pian ya Allah menyuruh, jadi ulun berdoa. Nah karena melaksanakan perintah Allah lalu hasil pahala. Nah itu hikmahnya, walaupun kada kabul pahala dapat. Apalagi hatinya sadar, ya Allah 10 tahun sudah ulun hendak minta sugih lawan dia, tapi kada sugih-sugih. Ulun sadar ya Allah, ini sudah ketentuan pian, tapi tetap ulun berdoa. Itu pian benar-benar pahalanya. Kenapa? Masuk ke dalam hakikat, masuk ke dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Nah, jadi orang nambah hakikat ini asalkan bersyariat. Nah itu luar biasa, diberi Allah Ta'ala pahala dan pangkat di negeri akhirat. Lain orang nang bersyariatnya aja hakikatnya kada kuat, sehingga lupa dengan Allah. Nah ini kada tinggi pangkatnya di sisi Allah. Jadi ibadah sembahyang itu bantu hanya diberi Tuhan. Ada orang ini entah luar biasa orang-orang yang seperti itu. Lalu kita sadar dalam hati, mengingat-ingat bahwasanya Allah Ta'ala itu memang Tuhan, bahwasanya apa yang dikehendaki Allah di dalam ilmunya Allah itulah benar jadi. Maka beruntung orang-orang yang diciptakan oleh Allah, dan mereka itu beruntung. Lalu harus diulahkan Allah Ta'ala jalannya sehingga dia itu beruntung. Celaka orang-orang yang dicipta oleh Allah, celaka. Lalu diulangkan Tuhan jalannya sehingga ia memperbuat perbuatan yang menyebabkan dia itu celaka. Nah jadi secara ringkasnya bahwasanya jangan sampai kita ini karena sudah tahu takdir Allah lalu kada sembahyang lagi, lalu kada berdoa lagi, lalu kada berusaha lagi. Nah, salah itu. Usaha dan doa hikmahnya supaya menambah-nambah pahala dan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawabiqul himami ay al-himamus sawabil ay sari'atut ta'thiri fil asya. Nah, dari situ mudah-mudahan kita berata diberikan oleh Allah Ta'ala madad daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaran sidin adalah Muhammad bin Ali bin Harun. Ada wali Allah Ta'ala itu ngaran sidin Muhammad bin Ali bin Harun. Nah sidin ini ahadul awliya'il akabir min sadati ahli ba'alawi. Sidin adalah salah seorang wali-wali yang besar di antara pemimpin-pemimpin keluarga Bani Alawi. Terkenal Rukun Bani Alawi, kealimannya luar biasa Rukun Bani Alawi. Makanya Guru Bakir itu tarikat sidin adalah tarikat Alawiyin. Guru Bakir itu tarikat sidin tarikat Alawiyin, bukan tarikat Ba'alawi. Bukan nampak kepada alim-alim keramatnya luar biasa. Itu Guru Bakir itu tarikat sidin. Kalau Bursa Kumpul kan Samaniyah adalah tarikat Samaniyah.
wa min karamatihi dan setengah daripada karamat Muhammad bin Ali. Wa idza ja'ahum man bihi illatun aw maradun, apabila datang akan beliau orang yang berpenyakit atau orang yang sakit atau orang yang terkena penyakit, tentang informasi di orang yang terkena penyakit, macam-macam penyakit. Kalau bahasa kita ini stroke, asam urat, macam-macam kolesterol, macam-macam penyakit darah tinggi, datang lawan sidin. Wa qara'a fihi ufiya min dalika. Lalu sidin ini membacakan Quran lawan orang yang karena penyakit tadi langsung ambil. Wah, ini karamat Muhammad bin Ali bin Harun. Apa di sini juga penyakit apa? Misalnya betis sebelah kalau mau bergerak, jabai sidin alakian lah, jangan lebihnya. Mau lebihnya apa kayak ya? Misalnya nang bisa nak obati lebihnya kan ada. Alakian kan ada nih. Lalu nan obati kebinian kadeda nan gereng kebinian terpaksa lagi nan obati bolehlah sidin. Nah boleh aja kalau ada obat dengan syarat laki sidin ada. Aku ngapain lah aku menjabai yang betis karena bukan menjabai di sini nggak ada api belepik mana belepik nanti urut misalnya 3 kali ngurut bacakan ayat Quran misalnya api. Syaratnya nama laki ada di 3. Amun laki ada di 3 berbahaya. Kenapa jadi berbahaya? Syaitan ada di 3. Itu bahaya karena syaitan ada di 3. Nah itu karamat sidin. Penyakit apa aja datang lawan sidin? Bacakan Quran jangan dibacakan sidin. Hampir. Wa kullu man asabahu al-adha wa kullu man asabahu adza min insin aw jinniin, dan tiap-tiap orang yang mengenai akannya gangguan daripada manusia atau jin atau syaitan, wa azza ilaihi, dan dia datang kepada beliau, yad'u lahu fala yaqulu alaihi, lalu beliau berdoa, maka jin dan syaitan yang mengganggu lari. Ada wani lagi boleh. Ini orang misalnya tanah parang mayat. Oh sini di sini. Doakan sini ya Allah udah ambil parang mayatnya. Ambil sekaligus. Ada mau ngulik lagi. Dan orang datang sakit parut, ya Allah ambil aman sakit parut. Ambil. Ada mau ngulik lagi. Nah ini karamat Muhammad bin Ali bin Harun. Ada orang datang bina kada ingat diganggu oleh jin atau syaitan. Lalu doakan sini ya Allah ubahkan syaitan jinnya. Jin syaitan tadi kadang kala lagi ngulik mengganggu. Nah ini ngarannya karamat ngarannya. Takutan jin. Karena dia takutan ya karamat tadi. Wa kullu man dha'alahu syai'un, dan tiap-tiap orang-orang yang kehilangan baginya sesuatu. Wa akhbarahu bimawdihi, maka sidin memberikan tahu tempat kehilangannya itu di mana letaknya. Mengatakannya wah ini adalah maka ini nyaman benar nak kehilangan. Tuan guru ulun nak kehilangan duit. Aji sidin nak ambil si anak datangnya ke rumahnya. Inya mah anak masih hidupnya di elok. Nyaman kalau lah. Nyaman benar itu karamat diberitahu oleh Allah. Ulun kehilangan amas. Aji sidin gugur di bawah perumahan cari. Besar bujur ada di bawah perumahan. Kenapa? Karamat itu ngarannya. Sidin kada tahu di rumah juga ada orang kehilangan, datang orang ke rumah. Gugur aja sini kan berapa kalau di sini diambil terakhir, gugur boleh di bawah sini ada tuh, bisa bujur ada. Nah itu karamat ngarannya. Lain orang bukan jin, orang bukan jinninya, orang pintar. Di akalinya ada, di pandirinya ada orang datang nih. Apa ada di sini? Belum kehilangan amas. Di mana hilangnya di sini? Betapa sini mencari jalan jawaban supaya nyaman kena menjawab. Di pengantinan. Oh iya kan. Itu kan dia jawab kita ambil deh. Ukur ada juga ambil. Akhirnya di sini dapat aja.
Kada tahu orang seperti ini bakawan melawan jin. Nah jin ini kadang-kadang diberi tahu, kadang-kadang kada. Ini jin ini memberi muar dia. Orang begaduhan jin ini kena ayat asyaf. Datang orang misalnya kehilangan mesin. Oh di sini situ mesinnya. Kenapa jin mengadakan bujur? Kainan pulang kehilangan intan, bujur pulang. Ada kainannya mendustai si jin nih. Hanya jin itu bisa mendustainya. Lalu salah menjawab. Nah ini misalnya itu jin nih, kada selamanya hanya baik. Itu jin. Kawan-kawan jin ini hati-hati benar. Ini bisa merayu sehingga lepas iman ketika anak meninggal dunia. Jin kita anak kawan jin lain jinnya anak kawan, mungkinnya anak kawan, mengkawahan atur si jin tadi kan apa? Mungkin kita hendak kawan jin, nah itu nama bahaya benar. Hendak kawan jin lalu disetelnya oleh si jin tadi ya. Kadang-kadang matalah di buahnya. Lalu kau lihat di Makkah, sembahyang di Makkah. Yang melihat dari sembahyangan lagi, kamu sudah jadi di Makkah. Penglihatannya juga kuning jin tadi. Nah, ini kebahayaan benar. Wa kana kullu man khatara bi balihi syai'un min hadratin kashafahu bi. Dan orang-orang yang terlintas di dalam hatinya sesuatu, pada hadratnya beliau mengetahui akannya dengan sesuatu itu. Nah, ini karamat sidin. Orang datang ke rumah sidin, kata sidin dan hati kita, apa maksud kita, apa tujuan kita. Nah kadang-kadang ini bagi orang-orang yang tertentu aja Allah. Misalnya datang kita orang Jawa nih datang orang wali, sidin biraga pindah ada takut aja, pagar di sini. Jadi kayak oh iya kan di sini. Sembahyang yang tinggal di sini, ini, subihai kayak di sini. Nah itu pada sini tak boleh sudah di hati ini datang anak ini, nah kecuali orang yang khusus, menang datang ini orangnya alim, nah kawan dipercaya, nah kada berkisah kecuali sini meninggal dunia, karena karamat itu kada boleh dikisahkan terkecuali orangnya meninggal saja. Ini bisa kayak itu rajin jika hendak balik karamat Allah di sini, mau katakan di sini jangan dikisahkan lah, karena jadi fitnah. Misalnya enam datang ini alim juga, orangnya kawan dipercaya. Babayar dulu dia sudah sampai sini. Ikam datang anak ini kalau di sini. Ikam ada masalah ini kalau di sini. Nah kata kawan sini hati enam datang tadi. Tapi bagi orang-orang yang tertentu, bagi kita yang kada tertentu ini kada tahu. Oh ini kisah akan kayak itu. Bisa mengungkas rahasia mengenai kita ini pada hati. Dan ingin situ mudah-mudahan berkat karamat Muhammad bin Ali bin Harun kita berdatang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dunia ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.